Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah wawancara mendalam dari kelompok 8. Perkenalkan, saya Nada Nursifa dan kedua teman saya, Ramatri Novansyah dan Sakar Intan Maharani. Kelompok 8 memiliki judul yaitu Status Gizi Balita di Masa Pandemi, di mana informan kami adalah ibu-ibu bekerja dan ibu-ibu tidak bekerja. Berikut adalah foto-foto yang kami ambil saat mewawancarai ibu-ibu tersebut bersama balitanya. Berikut adalah hasil wawancara kami, baik audio maupun video dari informan kunci. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Saya Lika. Saya ini ibu rumah tangga. Alhamdulillah udah dikaruniai anak satu laki-laki. Kalau boleh tahu umur berapa Bu? Anak saya insya Allah 2 tahun 2 bulan. Oh, jadi kita langsung saja ya Bu ya. Mungkin untuk pertanyaan pertama tuh, kapan pertama kali anak Anda diberikan makanan pendamping ASI? Saya alhamdulillah sejak umur 6 bulan udah dikasih MPASI. Pertama kali itu saya buat bubur yang seperti kental, teksturnya mungkin disesuaikan ada encer karena beliau masih bayi. Mungkin apa saja menu makanan yang diberikan kepada anak Anda setiap harinya dan bagaimana cara pengolahannya? Alhamdulillah kemarin tuh saya kasih makanan yang bergizi seperti karbohidrat, protein, dan juga ASI tentunya. Saat ini masih ASI. Mungkin jenis makanan dan menu makanan apa saja yang membuat anak Anda sulit untuk memakannya? Dia sejauh ini nggak suka makan yang terlalu manis atau juga asin. Kalau boleh tahu contohnya? Contohnya nasi uduk, dibuat bubur nasi uduk, dia cenderung dikasih kaldu jamur yang organik, terus dikasih garam sedikit. Mungkin seberapa sering anak diberikan makanan ringan seperti jajanan? Saat ini belum saya kasih jajanan, soalnya mengingat dia masih terlalu dini untuk dikasih makanan ringan. Ya mungkin nantilah. Apakah ada perkumpulan atau paguyuban yang peduli tentang gizi balita di daerah ini? Sejauh ini di daerah tempat saya tinggal belum ada paguyuban seperti itu. Mungkin di kota-kota besar sudah ada. Mungkin apakah Anda rutin datang ke posyandu atau pelayanan kesehatan lainnya untuk memeriksakan tumbuh kembang bayi anak Anda? Oh iya, saya rutin. Alhamdulillah setiap bulannya saya ke dokter anak. Karena saya nggak ke posyandu, jadi saya setiap bulan rutin. Sejauh ini setiap bulan mengadakan imunisasi buat anak saya. Apakah balita Anda mempunyai KMS atau kartu memilih sehat untuk melakukan pemeriksaan? Ya, ada kartunya dari dokter anak di sini. Menurut Anda, apa pentingnya sih imunisasi bagi balita? Sangat penting karena imunisasi itu bisa menunjang untuk kekebalan tubuhnya, ya mengantisipasi supaya dia kuat imunnya, tidak salah satu ikhtiar buat buat kesehatannya dia lah. Oke, apa yang dimaksud dengan menurut Ibu, apakah yang dimaksud dengan makanan sehat dan bergizi untuk balita? Makanan sehat dan bergizi itu makanan yang tidak mengandung MSG, yang dibuat setiap harinya untuk si kecil makan. Oke. Mungkin apakah ada pengaruh atau hambatan ekonomi yang menjadi penghalang untuk tumbuh kembang bayi Anda, seperti tidak tercukupnya susu formula atau makanan pendamping lainnya?
makanannya bisa. Mungkin ada kebijakan dari pemerintah dalam program gizi di daerah ini. Sejauh ini belum ada. Tapi setiap bulan Februari pemerintah mengadakan membagikan vitamin A gratis untuk anak-anak yang masih balita di setiap RT. Mungkin menurut Anda apa yang sebaiknya pemerintah lakukan atau pelayanan kesehatan yang perlu ditingkatkan lagi dalam upaya meningkatkan gizi di daerah ini? Kayaknya mungkin pemerintah bisa mengedukasi buat para ibu hamil, buat mengedukasi sedini mungkin, memberikan pengertian kepada ibu-ibu supaya mereka mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, karena sejak di dalam kandungan itu bayi itu udah makan dari apa yang kita makan. Mungkin itu saja Bu untuk wawancara hari ini. Mungkin terima kasih Bu Oh ya, kesempatannya. terima kasih. Wawancara. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukarinta Maharani. Di sini saya ingin melakukan penelitian tentang status gizi balita di masa pandemi ini dengan tujuan untuk melihat apakah ada hubungan antara status gizi balita dengan masa pandemi sekarang. Saya izin untuk mewawancarai Tante. Boleh? Maaf, sebelumnya nama Tante siapa? Pekerjaan Tante? Ibu rumah tangga, Kalau boleh tahu suaminya bekerja apa ya, Teh? buruh harian lepas. Oke. Kita langsung ke pertanyaan aja, Teh, ya. Yang pertama, kapan pertama kali anak Tante diberikan makanan pendamping ASI? Umur 6 bulan, Apa saja menu makanan yang diberikan kepada anak setiap harinya dan bagaimana cara pengolahannya? nasi, sayur-sayuran, daging, telur, Itu cara pengolahannya bagaimana? dimasak, direbus, habis itu di blender. Jenis makanan atau menu makanan apa saja yang membuat anak untuk sulit untuk makan? Alhamdulillah tidak ada. Seberapa sering anak diberikan makanan ringan seperti jajanan? Kalau dia sehat, tapi kalau tidak sehat, tidak. Apa ada perkumpulan atau paguyuban yang peduli tentang gizi balita di daerah ini? Ada. Apakah Tante rutin datang ke posyandu atau pelayanan kesehatan lainnya untuk memeriksakan tumbuh kembang balita atau sekedar untuk imunisasi? Rutin. Apakah balita mempunyai kartu menuju sehat untuk melakukan pemeriksaan? Ada. Menurut Tante, apa sih pentingnya imunisasi bagi balita? Untuk kekebalan tubuh, Apa yang dimaksud dengan makanan sehat dan bergizi untuk balita? jenis makanan yang mengandung gizi seimbang. Apakah ada pengaruh hambatan ekonomi yang menjadi penghalang untuk tumbuh kembang si kecil seperti tidak tercukupnya susu formula atau makanan pendamping lainnya? Ada seperti susu formula. Adakah kebijakan dari pemerintah dalam program gizi di daerah ini? Ada. Menurut Tante, apa yang sebaiknya pemerintah lakukan atau pelayanan kesehatan apalagi yang perlu ditingkatkan selanjutnya dalam upaya meningkatkan gizi di daerah ini, terutama dalam kondisi pandemi seperti sekarang? Lebih banyak dikasih susu formula, makanan ringan untuk anak-anak. Terima kasih Kak atas waktunya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya permisi ya Mbak, saya dari Nada Nursifa dari Universitas Sriwijaya Ilmu Kesehatan Masyarakat. Izin mewawancarai Mbak tentang status gizi balita di masa pandemi Mbak. Jadi kapan sih Mbak terakhir kali anak Mbak diberikan makanan pendamping ASI? Setelah bayi 6 bulan. Bayi 6 bulan. Bayi 6 bulan. Apa aja Mbak itu menu makanan yang diberikan kepada anak Mbak setiap harinya? Ada tempe, tahu, ikan, sayur bayam,
Dan bagaimana Mbak cara pengolahannya biasanya? Kalau tempe biasanya dibacem, kalau ikan biasanya digoreng, sayur dibening. Jenis makanan atau ada nggak sih Mbak menu makanan yang buat anak jadi sulit makan gitu? Makanan sulit makan? Iya, jadi sulit makan ya. Jadi nggak mau makan gitu Mbak kalau makanan itu. Oh, makanan apa ya? Oh sayur berarti dia makan juga? Mau, iya dia mau makan semua dia. Oh, jadi dia semuanya makan ya? Iya, makanya alhamdulillah dia doyan dia Dia makan. makan. Berarti nggak ada yang kesulitan ya Mbak? Enggak. Iya. Seberapa sering Mbak kalau jajanan dikasih ke adiknya? Kalau jajanan nggak pernah. Dia juga nggak pernah jajanan Paling ya? bikin dari rumah kayak misalkan nugget, apa cemil-cemilan apa sih semacam kayak bolu, bikin dari rumah. Kalau jajan nggak pernah. Takut batuk. Ya. Apakah Mbak rutin datang ke posyandu atau pelayanan kesehatan Iya. lainnya untuk memeriksakan tumbuh kembang balita atau Rutin. imunisasi? Rutin tiap bulan per tanggal 14. Apakah balita Mbak mempunyai KMS kartu menuju sehat untuk melakukan pemeriksaan? Punya. Menurut Mbak sendiri apa sih pentingnya imunisasi bagi balita? Buat kekebalan tubuh. Imunisasinya buat kekebalan tubuh. Jadi tiap bulan harus diimunisasi, terus ngeliat perkembangannya kan, timbang berat badannya. Apa sih Mbak yang dimaksud makanan sehat dan bergizi untuk balita kalau menurut Mbak sendiri? Makanan sehat, ya makanan yang tiap hari dibikin orang tuanya aja sih. Makanan sehatnya, nggak jajanan di luar. Jajanan di luar gitu ya. Olahan sendiri berarti ya Mbak? Iya. Ya? Apakah ada pengaruh hambatan ekonomi atau yang penghalang si kecil untuk tumbuh kembang dia Mbak? Misalnya kayak nggak tercukupi susu formula atau makanan pendamping Tidak gitu? ada. Alhamdulillah nggak. kecukupan. Alhamdulillah kecukupan. Ada nggak sih Mbak kebijakan pemerintah dalam program gizi balita di daerah ini Mbak? Itu nggak ada. Ada ya Mbak? Kayak misalnya ada nggak sih Mbak perkumpulan yang Mbak tahu atau paguyuban peduli tentang gizi di balita di daerah ini? Nggak tahu. Nggak ada ya? Nggak Pernah dengar ya? Nggak pernah. Menurut Mbak sendiri apa yang sebaiknya pemerintah lakukan atau pelayanan kesehatan apa lagi yang perlu ditingkatkan selanjutnya dalam upaya meningkatkan gizi di daerah ini terutama dalam kondisi pandemi seperti ini? Ya, seperti bantuan gitu atau apa gitu. Bantuan dari pemerintah itu Iya, ya. kayak apa sih yang perlu dibantu pemerintah lagi selanjutnya? Misalkan di posyandu ada bantuan apa gitu. Cuma belum tahu gimana. Nah, kalau Mbak sendiri ada nggak sih Mbak pengennya apa gitu dari pemerintah ini? Ya orang kan pada dapet PKH itu sih. Saya kan nggak dapet itu. Oh, nggak merata ya Mbak? Nggak dapet. Malah nggak dapet malah. Ya kalangan orang yang punya lah istilahnya. Kayak kita kayak kontrak ini nggak dapet. Udah ngajuin, gimana ya? Sampai sekarang belum diproses. Kayak PKH bantuan PKH itu kan kalau dapet lumayan. Kayak balita ini kan ya dapat juga kan kalau PKH. Berarti dia pembagiannya nggak merata dan nggak menyeluruh malah salah target ya jadinya. Baik Mbak, kalau begitu terima kasih banyak ya Mbak ya atas waktunya, maaf mengganggu. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin wawancara ya Bu. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rahmat Renovansyah. Saya dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Mungkin ibunya boleh perkenalkan nama ibu. Nama saya Nora Andalasari. Nama Alamat Sungai Lilin, RT 3 RW 2. mungkin nama anak ibu siapa Bu? Kalau boleh tahu. Gaisan Afif Altamis. Oh, bagus namanya ya Bu. Oke, mungkin bisa langsung aja ya Bu. Oke, untuk yang pertama, kapan pertama kali anak ibu diberikan makanan pendamping ASI?
Sejak umur 6 bulan atau 180 hari setelah dilahirkan. Oke, mungkin apa saja menu makanan yang diberikan kepada anak ibu setiap harinya dan bagaimanakah cara pengolahannya? Makan pagi, kalau sarapan itu seperti nasi, lauk. Cemilan siang itu buah, dan atau itu sore sama malamnya nasi sama lauk lagi. Oh, untuk jenis makanan atau menu makanan apa saja yang dapat membuat anak ibu sulit untuk memakannya? Jenis makanan gurih atau cenderung asin itu nggak mau ini bocahnya. Oh. Mungkin seberapa sering anak ibu diberikan makanan ringan seperti jajanan? Belum pernah saat ini, kecuali cemilan seperti buah dan lain-lain. Oke, makanan yang sehat ya Bu ya. Iya. Mungkin ada perkumpulan atau paguyuban yang peduli tentang gizi balita di daerah ini? Tidak ada. Tidak ada ya. Mungkin apakah Anda rutin datang ke posyandu atau pelayanan kesehatan lainnya untuk memeriksakan tumbuh kembang balita atau imunisasi? Alhamdulillah rutin setiap bulan untuk mengetahui perkembangan buah hati. Apakah balita Anda mempunyai KMS atau kartu menuju sehat untuk melakukan pemeriksaan? Punya kartu KIA. Mungkin kartu KIA kepanjangannya apa ya Bu? Kalau boleh tahu. Kartu KIA itu buku kesehatan ibu dan anak. Jadi setiap buku itu mencatat semua perkembangan tumbuh kembang anak. Oke. Menurut Ibu, apa pentingnya sih imunisasi bagi balita? Penting sekali karena imunisasi itu adalah hak setiap anak. Oke. Apa yang dimaksud dengan makanan sehat dan bergizi untuk balita? Makanan sehat itu makanan yang memenuhi syarat gizi, seperti ada buah, ada sayur, ada lauk. Mencakup semua itu sudah dikategorikan sebagai menu makanan bergizi. Apakah Ibu ada pengaruh hambatan ekonomi yang menjadi penghalang untuk tumbuh kembang si kecil, seperti tidak tercukupnya susu formula atau makanan pendamping lainnya? Tidak sih untuk sejauh ini, karena si bayi juga ASI, jadi nggak terlalu dipikirkan untuk masalah ekonomi. Mungkin adakah kebijakan dari pemerintah dalam program gizi di daerah ini? Ada, seperti pemberian roti gratis setiap posyandu. Menurut Ibu, apa yang sebaiknya pemerintah lakukan atau pelayanan kesehatan apa yang perlu ditingkatkan selanjutnya dalam upaya meningkatkan gizi di daerah ini, terutama dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini? Mungkin harapannya itu ada subsidi susu formula untuk balita yang tidak ASI. Yang kedua itu subsidi makanan pendamping ASI yang diberikan pada waktu posyandu, atau bisa juga diberikan per rumah atau per kakak yang terdata ada balita di rumah. Oke, mungkin segitu saja ya Bu, mungkin untuk wawancaranya. Terima kasih Bu untuk telah meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekarinta Maharani. Di sini saya izin untuk mewawancarai Mbak tentang masalah status gizi di masa pandemi ini. Kalau boleh tahu, nama Mbak siapa? Nama saya Wanda Andaresa, biasa dipanggil Wanda. Saya mempunyai Kalau boleh tahu, pekerjaan Mbak apa? Saya punya bisnis online dari rumah. Terus suaminya bekerja apa ya, Mbak? Suami saya merantau. Dia bekerja buruh di daerah Bandung. Baiklah, itu kita langsung saja. Pertanyaan pertama, kapan pertama kali anak Mbak diberikan makanan pendamping ASI? Anak saya pertama kali dikasih MPASI saat umur kurang lebih 6 bulan.
Apa saja menu makanan yang diberikan kepada anak setiap harinya dan bagaimana cara pengolahannya? Setiap hari makanannya dikasih bubur tim yang diolah dengan bahan pokok seperti sayur, lauk pauk, nasi yang ditim jadi satu. Terkadang juga pernah beli bubur tim yang instan di supermarket. Kalau bubur tim yang diolah, saya biasanya nasi dimasak lagi nggak lunak, begitu juga dengan sayur lauk pauknya juga, lalu dihaluskan dengan cara di blender atau disaring dan dikasih sedikit sejumput garam agar ada rasanya. Kalau yang instan tinggal diseduh air panas aja lalu ditunggu agar mengental, tinggal langsung dimakan. Jenis makanan atau menu makanan apa saja yang membuat anak sulit untuk makan? Alhamdulillah sampai saat ini belum ada jenis makanan yang sulit untuk dimakan oleh anak saya. Kalau boleh tahu, seberapa sering anak diberikan makanan ringan seperti jajanan? Biasanya dalam sehari bisa 1-2 kali untuk cemilan dia setelah makan atau sebelum makan. Biasa dikasih seperti biskuit, roti-rotian kayak biskuit bayi, makanan ringan untuk anak saya. Oke. Apa ada perkumpulan atau paguyuban yang peduli tentang gizi balita di daerah ini? Sampai saat ini di daerah saya belum ada perkumpulan tentang kepedulian gizi anak. Oke. Apakah Mbak rutin datang ke posyandu atau pelayanan kesehatan lainnya untuk memeriksakan tumbuh kembang balita atau imunisasi? Alhamdulillah setiap 1 bulan sekali saya pasti ke posyandu untuk melihat perkembangan anak saya seperti menimbang berat badan dan imunisasi. Apakah anak Anda mempunyai KMS atau kartu menuju sehat untuk melakukan pemeriksaan? Sampai saat ini belum ada. Menurut Mbak, apa sih pentingnya imunisasi bagi balita? Imunisasi itu bagus untuk daya tahan tubuh anak, jadi antibodi anak agar anak itu tidak mudah diserang penyakit, agar anak tidak mudah sakit. Menurut Mbak juga, apa yang dimaksud dengan makanan sehat dan bergizi untuk balita? Makanan yang cukup, yang mengandung 4 sehat 5 sempurna agar seimbang sesuai dengan kebutuhan si anak sendiri. Oke. Apakah ada pengaruh hambatan ekonomi yang menjadi penghalang untuk tumbuh kembang si kecil seperti tidak tercukupi susu formula atau makanan pendamping lainnya? Alhamdulillah sampai saat ini belum pernah ada keluhan seperti itu tidak bisa memenuhi kebutuhan anak. Alhamdulillah tercukupi untuk semua kebutuhan anak saya. Adakah kebijakan dari pemerintah dalam program gizi di daerah ini? Sampai saat ini di daerah kami belum ada program kebijakan gizi yang dilakukan oleh pemerintah. Oke. Ini yang terakhir Mbak ya. Menurut Mbak, apa yang sebaiknya pemerintah lakukan atau pelayanan kesehatan apa lagi yang perlu ditingkatkan selanjutnya dalam upaya meningkatkan gizi di daerah ini, terutama dalam kondisi pandemi seperti sekarang? Menurut saya bagian obat-obatan untuk anak, vitamin-vitamin untuk anak harus lebih diperhatikan lagi. Kepedulian tentang anak yang kurang gizi harus lebih ditingkatkan lagi agar semua anak bisa mendapatkan tingkat gizi yang cukup dan tidak lagi ada anak yang kekurangan gizi. Oke, baik, terima kasih Mbak atas waktunya. Terima kasih juga sudah bersedia untuk diwawancarai. Saya pamit. Terima kasih Mbak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Tante, di sini Nada akan mewawancarai mengenai status gizi balita di masa pandemi. Sebelumnya nama Tante siapa tuh? Namanya Chandra Kumalasari. Umur tuh? 31 tahun. Pekerjaan? Dagang. Wira swasta ya, dagang. Jadi di sini pertanyaannya yang pertama itu ya Teh, kapan sih pertama kali anak Tante diberikan makanan pendamping ASI? 6 bulan. Waktu umur 6 bulan. Ya. Itu apa aja Teh menunya setiap harinya yang dikasih sama anak Tante? Ya, dan menunya bervariasi. Ya kayak bubur, terus dari sayur-sayuran, dari daging, dari ikan tuh. Cara ngelolanya biasanya kayak mana tuh? Ini di bubur, dibikin bubur, ditim, disaring itu, di blender kan bisa juga. Biar gampang makannya ya tuh ya. Jenis makanan atau menu makanan apa aja tuh yang buat anak itu sulit buat makan? Ya yang kayak mana ya?
Ya mungkin yang menurut dia itu belum pas dirasa dia lah. Kayak mungkin sayuran kan rasanya mungkin agak kayak mana pahit gitu. sama anak-anak gitu ya. Tapi kalau makan buah masih mau tuh? Masih mau. Kalau untuk jajanan tuh seberapa sering sih anak dikasih jajanan ringan gitu tuh? Jajan ringan ya paling seminggu sekali. Minggu sekali ya tuh ya. Biasanya jajanan apa aja kayak gitu? Coklat? Ya, coklat, wafer, roti. Masih banyak makan rotinya tapi ya tuh ya daripada jajanan. Ya. Ada nggak sih tuh perkumpulan atau paguyuban peduli gizi di sini yang tante tahu atau yang di daerah ini aja tuh? Kalau di sini kayaknya nggak ada, adanya tuh cuma kayak posyandu. Posyandu ya tuh. Gitu aja sih. Kalau untuk peduli gizi kayaknya nggak ada. Nggak ada ya tuh ya. Apakah tante rutin tuh datang ke posyandu atau pelayanan kesehatan untuk periksa ini tumbuh kembang si balita ini tuh? Ya, sekedar imunisasi. Sebulan sekali ya tuh ya. Lengkap nggak tuh imunisasinya tuh? Imunisasinya itu kemarin campak yang belum. Oh, tinggal campak yang belum kemarin. Apakah balita tante punya KMS tuh, kartu menuju sehat itu tuh untuk melakukan pemeriksaan? Enggak punya. Enggak ada kartu menuju sehat itu. Yang garis-garis diagram itu loh tuh. Buku adanya. Iya, buku yang kayak gitu. Ada. Kok bukunya ada? Bukunya ada tuh. Bukunya ada. Yang warna pink Ya, itu kalau nggak warna salah. pink Iya. ada kalau buku. Menurut tante apa sih tuh pentingnya imunisasi bagi balita tuh? Ya agar kita tahu tumbuh kembang anak, kita tahu pokoknya tahu anak itu tumbuhnya gimana, sesuai apa enggak gitu. Tumbuh sehat ya tuh ya. Apa yang tante tahu nggak sih tuh apa yang dimaksud dengan makanan sehat dan bergizi untuk balita tuh? Ya tahu. Ya kan yang adanya kan harus nasi, lauk pauk, sayur-sayuran, terus buah, susu, ya pokoknya ya lengkap lah gizinya. 5 sehat ya, 5 sehat. 4 sempurna. Apakah ada tuh pengaruh hambatan ekonomi yang menjadi penghalang untuk tumbuh kembang si kecil seperti tidak tercukupi susu formula atau makanan pendamping gitu? Alhamdulillah enggak sih. Enggak gitu ya. Di masa Covid ini ada nggak sih tuh rintangannya tuh? Ya mungkin kalau apa ya? Ya adalah sedikit cuma yang enggak sebegitulah gitu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ada nggak sih tuh kebijakan dari pemerintah dalam program gizi di daerah ini tuh? Yang tante tahu? Dari pemerintah sih kayaknya nggak ada loh. Nggak ada ya tuh ya. Menurut tante apa yang sebaiknya pemerintah lakukan atau pelayanan kesehatan apalagi yang perlu ditingkatkan selanjutnya dalam upaya meningkatkan gizi di daerah ini terutama dalam kondisi pandemi seperti ini? Ya harusnya ya adalah dari ahli gizi itu turun ya ke rumah-rumah gitu untuk mendata balita-balita, terus dilihat tumbuh kembangnya, terus semuanya ada yang kurang apa, ada apa gitu kan, harusnya kan ada tindak lanjutnya lagi. Oh ini perlu ditambah seperti ini gitu kan. Itu aja ya Teh ya. Makasih ya Teh ya sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah record hasil wawancara kami bersama informan kunci ahli yaitu bidan dan gizi. Mari kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu, mungkin dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Rahmat Novansyah dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Mungkin dari ibunya. Perkenalkan, nama saya Yunisa Alpia, biasa dipanggil Nisa. Oke, mungkin kita masuk ke pertanyaannya Bu. Ya. Oke, bagaimana status gizi balita yang ada di daerah Sungai Lilin ini di masa pandemi sekarang? Kalau untuk status gizi balita di Puskesmas Sungai Lilin, alhamdulillah baik. Oke, apakah ada permasalahan Bu yang banyak terjadi pada kelompok balita? Atau contohnya apa saja kasus yang sering terjadi di daerah ini tentang gizi balita? Kalau untuk tentang gizi balita di sini
Ada beberapa balita yang mengalami stunting. Oh, stunting. Ya. Nah, mungkin ada perkumpulan atau paguyuban yang peduli tentang gizi balita, Bu? Kalau untuk perkumpulan mungkin untuk ibu-ibu posyandu. Oh, ibu posyandu. Ya. Bagaimana, Bu, bentuk kontribusi dari perkumpulan posyandu tentang peduli tentang gizi? Kalau untuk perkumpulannya biasanya ibu-ibu balita dengan kader membuat PMT, pemberian makanan tambahan, contohnya puding jagung. Oh, puding jagung. Oke, lanjut, Bu. Mungkin seberapa pentingkah imunisasi bagi balita di masa pandemi sekarang? Kalau untuk imunisasi sangat penting ya, apalagi di masa pandemi ini karena untuk menambah daya tahan tubuh bagi balita. Apakah ibu-ibu yang mempunyai balita rutin datang ke posyandu atau pelayanan kesehatan lainnya untuk memeriksakan tubuh kembang balitanya? Alhamdulillah, walaupun di masa pandemi, ibu-ibu balita masih tetap memeriksakan tumbuh kembang balitanya ke posyandu setiap bulannya. Mungkin apakah semua balita yang membawa bayinya melakukan pemeriksaan mempunyai kartu menuju sehat atau KMS? Iya, setiap bayi yang datang, ibu balita selalu membawa KMS atau kartu menuju sehat. Bagaimana saat kondisi pandemi sekarang? Apa kegiatan posyandu menjadi terhalang atau mengalami penundaan? Tidak, kegiatan posyandu tetap dijalankan seperti biasa. Mungkin adakah kebijakan dari pemerintah dalam program gizi balita di daerah ini? Ada, contohnya tentang penyuluhan PMT, terus penyuluhan tentang pentingnya ke posyandu memeriksakan tumbuh kembang anak setiap bulannya. Mungkin menurut Ibu apa yang sebaiknya pemerintah lakukan atau pelayanan kesehatan apalagi yang perlu ditingkatkan selanjutnya dalam upaya meningkatkan gizi di daerah ini, terutama dalam kondisi pandemi sekarang? Sebaiknya ibu-ibu balita harus setiap bulan memeriksakan berat badan, tinggi badan anak agar terpantau. Apalagi di masa pandemi ini, agar anak tidak mudah terserang penyakit. Oke, bagaimanakah orang tua berperan dalam mendukung status gizi balita di pandemi sekarang? Untuk peran orang tua dalam mendukung status gizi balita untuk di puskesmas sangat mendukung ya. Contohnya setiap bulan mereka masih aktif ke posyandu walaupun masa pandemi. Apakah dari Anda atau pihak puskesmas melakukan pendidikan kesehatan atau penyuluhan terkait dengan masalah gizi kepada ibu-ibu yang memiliki balita? Iya, contohnya penyuluhan tentang ASI eksklusif, penyuluhan tentang menimbang atau melakukan tumbuh kembang kepada bayi dan balita. Apa yang dimaksud dengan makanan sehat dan bergizi untuk balita? Makanan sehat atau makanan yang bergizi itu makanan yang bergizi seimbang. Di situ terdapat karbohidrat, protein hewani, protein nabati, mineral, gizi. Di situ juga ada termasuk buah-buahan dan susu. Mungkin apakah dari Anda sendiri ada salah satu contoh dari menu makanan yang sederhana yang dapat diberikan kepada balita untuk mendukung perkembangan status gizi mereka, terutama dalam kondisi seperti ini? Boleh Ibu jelaskan? Kalau untuk salah satu contoh menu makanannya biasanya yang kami kasihkan di posyandu itu tentang puding. Misalnya puding dari jagung. Ya. Oke, mungkin segitu aja untuk wawancaranya, Bu. Terima kasih atas diberikan waktunya untuk wawancara. Iya, sama-sama. Assalamualaikum, Tun. Nama Tante siapa, Tante? Masita. Masita. Pekerjaannya, Tante? Kerjaan sebagai ahli gizi. Sebagai ahli gizi. Di salah satu puskesmas mana, tuh? Puskesmas Bantul. Bagaimana tuh status gizi balita di daerah tempat Tante kerja ini di masa pandemi sekarang? Kalau status gizinya pasti ada perubahan karena untuk
pendapatan orang tua balita itu kan ada pengaruhnya, daya beli untuk makanan balitanya itu pasti ada penurunan. Jadi biasanya kalau makannya ada ayam, ada telur, ini ada penurunan. Nah, itu pengaruh ke berat badan balitanya. Jadi yang tadinya naik 1,5 kilo, sekarang naiknya cuma 1 ton gitu. Oh gitu tuh. Jadi permasalahan apa sih tuh yang terjadi pada kelompok balita, atau misalnya contoh apa aja yang ada kasus yang terjadi di daerah tersebut tuh tentang status gizi balita ini tuh? Kasusnya itu daya beli tadi satu, yang kedua itu makanan balitanya. Jadi balitanya udah susah makan. Ya pengaruhnya ke situ. Nah kalau misalnya dulu sebelum pandemi kan mungkin nggak mau makan tapi bisa dipilih makanan yang disukai sama anak. Pengaruhnya ke situ. Ekonomi gitu ya? Iya, ekonomi. Terus ada nggak sih tuh perkumpulan atau paguyuban peduli gizi itu? Peduli gizi balita? Ada. Bagaimana tuh bentuk kontribusi perkumpulan atau paguyuban ini yang peduli tentang gizi balita dalam pendukung status gizi balita di masa pandemi sekarang tuh? Kalau bentuk paguyubannya itu diadakan oleh kelurahan. Jadi dari kelurahan itu ada bantuan makanan, terus ada kader-kader yang dilatih untuk bagaimana cara pembuatan makanan tambahan, terus bantuan juga untuk makanan balita yang terutama yang gizi kurang dan berasal dari keluarga yang tidak mampu. Jadi tuh apa sih tuh pentingnya imunisasi di masa pandemi sekarang tuh? Imunisasi untuk balita. Iya, imunisasi untuk balita. Kan pandemi itu diharapkan imun tubuh kita ditingkatkan. Nah, dengan imunisasi itu kan salah satu meningkatkan imunitas tubuh balita. Jadi harus tetap diimunisasi walaupun tidak rutin ke posyandu, tapi kita menganjurkan untuk ke petugas kesehatan yang melayani imunisasi. Kalau imunisasi tuh di masa pandemi ini gimana tuh? Imunisasi itu juga ada yang ditunda, apalagi kalau kemarin kita pas zona merah itu ditunda, tapi untuk pencapaian tetap dimaksimalkan. Dia datang ke pelayanan kesehatan atau kita yang datang ke rumah. Atau yang datang, berarti pelayanan petugas, kesehatan iya. yang datang ke rumah masing-masing ya tuh ya. Jadi ibu-ibu balita ini apakah rutin tuh datang ke posyandu ke pelayanan kesehatan untuk memeriksakan tumbuh kembang bayi, imunisasi gitu tuh? Semasa pandemi atau sebelum masa pandemi juga ada perubahan? Sebelum pandemi kan itu pasti rutin. Nah, kemudian ada pandemi ini kemarin diadakannya itu yang imunisasi aja yang dikumpulkan, yang cuma ditimbang di rumah, tapi data tetap kita dapat dikirim gitu lewat kadernya. Jadi pada kondisi pandemi sekarang kegiatan posyandu itu menjadi terhalang ya? Iya, betul. Mengalami penundaan. Gimana kalau balita ini, apakah ibu-ibunya sering memeriksakan ini tuh KMS, kartu menuju sehat itu tuh? Memiliki semua? Kalau kepemilikan semua punya. Harus 100% kita kartu menuju sehat namanya itu semua punya, karena itu salah satu catatan tumbuh kembang balita sama catatan kesehatan. Nah, untuk pengisiannya pada masa pandemi itu yaitu dia nulis sendiri berat badannya yang selama ini ditulis pada saat penimbangan. Nah, ini kalau misalnya lagi pandemi ini kemarin dia menimbang dengan tanggal yang sama, dia menulis sendiri. Menulis sendiri, tapi iya. Di puskesmas itu tertulis siapa di rumah? Di rumah kalau pada saat pandemi yang tidak dilaksanakan penimbangan, tapi sesudah
tahun 2021 ini kemarin udah mulai, jadi diadakannya itu 3 bulan sekali kita posyandunya. Jadi ditulis pada saat di posyandu, tapi di awal kemarin mereka yang nulis sendiri. Begitu tuh. Jadi ada nggak sih tuh kebijakan pemerintah dalam program gizi di daerah ini tuh? Dia program kebijakannya itu ya tentang PMT. Nah itu udah ada kerjasama dengan susu. Jadi ada bantuan dari susu untuk peningkatan status gizi. Kemudian ada bantuan dari pusat, ada bantuan dari provinsi. Nah itu kebijakan seperti itu yang dilaksanakan. Kemudian kemarin ada rencananya untuk penanganan stunting. Tapi setelah pandemi ini dananya ternyata tidak bisa dioptimalkan ke sana karena terpakai sebagian untuk penanganan COVID. Kalau stunting sendiri apa di daerah ini tuh apa mengalami peningkatan nggak tuh di masa pandemi sekarang? Enggak juga. Jadi itu menurut pandangan Tante sebaiknya pemerintah apalagi yang harus dilakukan peningkatan pelayanan kesehatan apalagi selanjutnya yang dalam upaya meningkatkan gizi di daerah ini terutama di kondisi pandemi saat ini tuh? Sebenarnya pemerintah sudah memberikan banyak gitu, tapi kalau misalnya kita mau mengusulkan apa, mungkin kayaknya udah cukup ya sih. Ini kembali ke penghasilan tadi aja, ekonomi aja, untuk menambah lapangan pekerjaan mungkin. Penanganan udah bagus ya, banyak ada bantuan. Dari menurut pandangan Tante tuh ada nggak sih sebagai ahli gizi apa yang dimaksud makanan sehat dan bergizi tuh? Ulangi gimana? Menurut pandangan Tante sebagai ahli gizi apa sih yang dimaksud dengan makanan sehat dan bergizi untuk balita ini tuh? Makanan sehat dan bergizi untuk anak balita itu makanan yang mengandung karbohidrat, protein, mineral dan vitamin yang jumlahnya itu disebut dengan gizi seimbang sekarang. Jadi terpenuhinya semua jejak gizi itulah yang dimaksud dengan makanan sehat yang bergizi. Sekarang ada istilahnya makan itu sesuai dengan isi piringku. Nah itu ada pembagiannya, ada nasi itu 1/3 bagian, ada isi piringku itu isinya karbohidrat nasi, karbohidrat, protein, lemak dan mineral itu jadi seimbang di situ. Jadi kalau misalnya mau ini digambarin aja, ada piring, ada isi piringku nanti di ini ada. Kalau peran orang tua tuh dalam mendukung status gizi balitanya gimana tuh? Peran orang tua, terutama ibu, ketelatenan memberikan makanan, karena pada saat balita itu, terutama udah 1 tahun ke atas itu makannya memang susah. Jadi kalau ibunya nggak telaten, nah itu yang membuat status gizi balita itu ya pasti nggak sesuai. Berarti pemilihan menunya ya Teh ya? Nah, termasuk juga pemilihan menu, bervariasi, terus menentukan jam-jam makan, jangan diberikan makanan-makanan yang mengandung bahan penyedap. Nah itu juga pengaruh ke nafsu makan anak. Ada nggak sih tuh dari Tante sendiri salah satu contoh menu makanan sederhana yang di masa pandemi ini kan ekonomi tadi cukup susah ya Teh ya, jadi yang sederhana aja yang diberikan kepada balita untuk mendukung perkembangan status gizi mereka tuh? Contoh menunya dia bisa, kalau dia ada pekarangan misalnya, dia ada ayam, bisa mengambil telur ayam,
dibuat menjadi misalnya bikin rolade, bikin apa namanya bakwan yang ada sayurannya, itu salah satu pemilihan makanan untuk anak balita yang dia suka. Jadi pengolahan yang menarik yang bisa tapi sehat untuk anak-anak ya Teh ya. Dari puskesmas atau rumah sakit sendiri itu pendidikan kesehatan atau penyuluhan terkait gizi dan ibu-ibu yang memiliki balita ini apa rutin dilakukan tuh? Dulu kalau masih apa namanya sebelum pandemi itu kita bisa dibilang ada jadwal kita untuk penyuluhan, Jadwal rutinnya. jadwal rutin. Tapi kalau ini kemarin pandemi ya begitu, begitu ada kesempatan kita bisa menyampaikan. Nah, terus kita juga ada pendidikannya itu melalui ibu hamil. Jadi kita punya ada kelas ibu namanya. Nah, di situ kita menyampaikan bagaimana nanti sesudah lahir, bagaimana makanan untuk ibu hamil, kan itu pengaruh ke nantinya balita yang lahir, bayi lahirnya. Jadi kelas ibu itu bisa mencakup keseluruhan pesan-pesan apa yang mau kita sampaikan untuk ibunya, untuk anaknya, untuk cara menyusui, pemilihan makanan seperti apa. Di situ forum yang paling bagus untuk menyampaikan. Makasih ya Teh ya.